Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok Mvari OS akan menjelaskan cara kerja algoritma SRTF. Tentunya dengan penjelasan yang mudah dipahami. Beranggotakan saya Muhammad Firdiansah bersama rekan saya Pasha Tabarani dan Wisnu Firmansyah Hanjoyo dari Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Cibiru. Apa itu algoritma SRTF? Algoritma SRTF merupakan waktu tersisa terpendek pertama. Ini membuat proses yang waktu penyelesaiannya tersingkat akan dipilih untuk dijalankan terlebih dahulu. Agar lebih mudah mempelajarinya, mari kita sama-sama membahas studi kasusnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus pertama, yaitu skenario 1, proses dengan waktu kedatangan yang sama. Di tabel ini, kita punya 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang mewakili 3 aplikasi berbeda. P1 mewakili aplikasi Google Meet dengan waktu burst 10 milidetik. P2 mewakili web edukasi di Chrome dengan waktu burst 5 milidetik. Dan P3 mewakili aplikasi file dengan waktu burst 2 milidetik. Pada skenario ini, semua proses datang di waktu yang sama, yaitu pada 0 milidetik. Artinya, ketiganya siap dieksekusi bersamaan oleh CPU. Nah, karena kita menggunakan algoritma Shortest Remaining Time First atau yang disingkat SRTF, CPU akan memilih proses dengan waktu burst paling singkat terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari tabel, P1 memiliki waktu burst 10 milidetik. P2 memiliki waktu burst 5 milidetik. Dan P3 memiliki waktu burst paling kecil yaitu 2 milidetik. Jadi, proses yang akan dijalankan pertama kali adalah P3. Kemudian P2 dan yang terakhir P1. Urutan ini akan kita lihat lebih jelas di bagian berikutnya, yaitu eksekusi demi langkah. Pertama, CPU menjalankan P3 dari waktu 0 sampai 2 milidetik. Karena itu proses dengan waktu tersisa paling kecil. Setelah 2 milidetik, P3 selesai. Lalu, CPU berpindah ke P2 yang berjalan dari waktu 2 hingga 7 milidetik. Waktu ini diambil dari burst time 5 milidetik ditambah waktu sebelumnya 2 milidetik. Setelah itu, CPU melanjutkan ke P1, proses terakhir yang memiliki waktu paling panjang. Dijalankan dari 7 sampai 17 milidetik, di mana waktu ini diambil dari burst time 10 milidetik ditambah waktu sebelumnya dari 2 dan 5 yaitu 7 milidetik. Kalau kita rangkum, urutan waktu eksekusinya jadi seperti ini. P3 0 sampai 2 milidetik, P2 2 sampai 7 milidetik, dan P1 7 sampai 17 milidetik. Jadi, total waktu penyelesaian dari seluruh proses adalah 17 milidetik. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa algoritma Shortest Remaining Time First sangat efektif untuk mempercepat penyelesaian proses-proses kecil terlebih dahulu. Proses yang ringan tidak harus menunggu proses besar selesai, sehingga sistem bisa bekerja lebih efisien. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari dari studi kasus, contoh, dan juga eksekusi langkah demi langkah, maka selanjutnya kita akan menentukan waktu penyelesaian, waktu putar balik, dan waktu tunggu. Oke, kita sebut dulu waktu penyelesaian itu disebut dengan CT, waktu putar balik disebut dengan TAT, waktu tunggu disebut dengan WT. Oke,
kita ketahui sebelumnya bahwa waktu penyelesaian itu dari aplikasi file ada 2, lalu pada web edukasi di Chrome itu 2 ditambah 5 yaitu 7, lalu di Google Meet 7 ditambah 10 yaitu waktu penyelesaiannya sama dengan 17. Oke, kita hitung dari waktu putar balik TAT. Itu menggunakan rumus waktu penyelesaian dikurang waktu kedatangan. Oke, kita hitung pada Google Meet. Yang pertama itu ada waktu penyelesaiannya 17 dan waktu kedatangannya ada 0 sama dengan 17, lalu ada Chrome sama dengan 7, lalu pada aplikasi file waktu penyelesaiannya ada 2 dan waktu kedatangannya ada 0 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita bahas terkait waktu tunggu atau disebut WT menggunakan rumus putar balik dikurang burst. Yang pertama kita bahas terkait Google Meet, yaitu waktu putar baliknya yang sudah diketahui tadi ada 17 dikurang dengan waktu burstnya itu 10 jadi sampai dengan 7. Oke, terus ada pada Chrome yaitu waktu putar baliknya 7 lalu dikurangi waktu burstnya 5 sama dengan 2. Pada aplikasi file waktu putar baliknya atau TAT-nya 2 dan juga pada burstnya 2, jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oke, setelah kita mengetahui dari waktu penyelesaian, waktu putar balik dan waktu tunggu, maka selanjutnya ada pada langkah 5 kita menentukan rata-rata waktu penyelesaian dan waktu tunggu, yang dimana rumuskan dengan rumus waktu penyelesaian ditambah dengan waktu putar balik ditambah dengan waktu tunggu dibagi 3, yang dimana waktu penyelesaiannya itu 17 ditambah 7 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 8,6 ms. Lalu rata-rata waktu tunggu itu menggunakan rumusnya total keseluruhan dibagi 3, yang dimana didapat 7 ditambah 2 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 3 ms. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait skenario kedua yang akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, skenario kedua, proses dengan waktu kedatangan berbeda. Kita dapat melihat tabel ini. Dapat terlihat bahwa setiap proses memiliki waktu kedatangan yang berbeda. Untuk proses 1 yaitu Google Meet, waktu kedatangannya 0 milisecond dengan waktu bersihnya adalah 6 milisecond. Untuk proses kedua yaitu web edukasi di Chrome, waktu kedatangannya adalah 1 milisecond dengan waktu bersihnya adalah 3 milisecond. Dan untuk proses ketiga yaitu aplikasi Files, waktu kedatangannya adalah 2 milisecond dengan waktu bersihnya adalah 7 milisecond. Pertanyaannya, bagaimana algoritma SRTF menyelesaikan kasus ini? Berikut akan saya jabarkan. Pertama-tama, sistem akan menjalankan proses 1. Mengapa demikian? Karena proses 1 memiliki waktu kedatangan atau alias pada di 0 milisecond. Jika dibandingkan di dua proses sebelumnya, proses 1 ini memiliki waktu kedatangan yang pertama kalinya, sehingga proses 1 ini pertama kali dijalankan. Nah, namun jika teman-teman lihat di sini, proses 1 hanya dijalankan 1 milisecond saja, bukan 6 milisecond atau dijalankan sepenuhnya. Mengapa tidak dijalankan sepenuhnya? Karena proses 1 di-trigger dengan proses 2. Lebih tepatnya pada proses 2, waktu kedatangan atau padanya itu ada di 1 milisecond. Sehingga untuk proses pertama-tama itu dibatasi 0 sampai 1. Dengan sisa proses 1 yang sebelumnya burst time-nya 6 dikurangi 1 karena tadi sudah dijalani 1 sama dengan 5 milisecond untuk burst time proses 1, dan untuk burst time proses 2 sama dengan 3 milisecond, dan untuk burst time proses 3 sama dengan 7 milisecond. Dari ketiga proses ini, burst time yang paling singkat atau yang paling sedikit sisanya adalah dari proses 2, yaitu 3 milisecond. Sehingga karena proses 2 paling sedikit atau sisa waktunya paling sedikit atau kecil, maka proses 2 ini akan dijalankan di tahapan selanjutnya. Ketika proses 2 dijalankan, maka yang sebelumnya 0 sampai 1 ditambah 3 karena proses 2 P2 itu memiliki burst time itu 3, sehingga 1 sampai 4 dengan sisa P2 3 kurang 3 0 milisecond. Berarti P2 di sini sudah berhasil dan selesai dijalankan. Tersisa P1 yang memiliki burst time-nya 5 milisecond dan P3 yang memiliki burst time-nya 7 milisecond. Dari sini
kita dapat melihat bahwa P1 memiliki waktu sisa yang lebih sedikit atau kecil, sehingga P1 ini menjadi shortest remaining time-nya, yang dimana P1 ini dijalankan di langkah selanjutnya. Nah, ketika P1 dijalankan, P1 akan dijalankan hingga P1 selesai, dimana burst time dari P1 itu adalah 5 milisecond, sehingga yang sebelumnya 1 sampai 4, maka 4 ditambah dengan 5, yaitu 9, sehingga untuk rank sekarang adalah 4 sampai 9, dengan sisa P1 karena sudah dijalankan 5 dan burst time-nya adalah 5, maka 5 kurang 5 sama dengan 0 milisecond. Lalu untuk status burst time-nya sekarang untuk P1 0 milisecond atau sudah selesai, untuk P2 0 milisecond atau sudah selesai, dan terakhir tersisa P3 yang memiliki sisa waktu sebesar 7 milisecond. Nah, P3 ini dijalankan di langkah terakhir, yaitu 9 ditambah dengan 7, karena burst time dari P3 itu adalah 7, jadi 9 sampai 16, dengan sisa P3 dari burst time-nya 7 dikurangi tadi sudah dijalankan 7, sehingga 0 milisecond sisanya. Sehingga untuk burst time dari proses 1, proses 2 maupun proses 3, ketiga-tiganya sudah memiliki 0 milisecond untuk burst time-nya, atau dapat disebutkan bahwa ketiga proses ini sudah selesai dilakukan, sehingga eksekusi dari algoritma ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan mencari waktu penyelesaian atau CT, waktu putar balik atau TAT, dan waktu tunggu atau WT. Untuk waktu penyelesaian, kita sebetulnya tinggal memasukkan angka-angka yang ada di flow sebelumnya. Untuk proses 1, waktu penyelesaiannya itu ada di 9. Untuk proses 2, waktu penyelesaiannya ada di 4. Dan untuk proses 3, waktu penyelesaiannya ada di 16. Lalu selanjutnya kita mencari waktu putar balik dengan rumus waktu penyelesaian tadi dikurangi dengan waktu kedatangan. Untuk proses 1 itu 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Untuk proses 2 itu 4 dikurangi 1 yaitu sama dengan 3. Dan untuk proses 3 yaitu 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Dan selanjutnya mencari waktu tunggu atau WT dengan rumus waktu putar balik tadi dikurangi dengan waktu burstnya. Sehingga 9 dikurangi 6 sama dengan 3 untuk proses 1, kemudian 3 kurangi 3 sama dengan 0 untuk proses 2, dan 14 kurangi 7 sama dengan 7 untuk proses 3. Nah, terakhir mencari rata-rata waktu penyelesaian dan rata-rata waktu tunggu dari skenario 2 ini. Untuk pertama-tama, untuk mencari rata-rata waktu penyelesaian digunakan rumus menjumlahkan semua TAT, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 14 dan dibagi 3 karena prosesnya itu ada 3, sama dengan 8,66 milisecond. Selanjutnya untuk mencari rata-rata waktu tunggu digunakan rumus waktu tunggu ditambahkan lalu dibagi dengan total dari prosesnya. Jadi 3 ditambah 0 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 3,33 milisecond.